Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik, pada kali ini ya, kesempatan ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari larutan part 1 ya. Jadi kita sudah masuk di larutan part 2 yang akan membahas mengenai bagaimana interaksi zat terlarut dan pelarut, serta apa saja faktor yang bisa mempengaruhi kelarutan dari zat terlarut, dan dari situ kita akan bisa melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan kelarutan ya. Nah, sebelumnya sini saya akan memperlihatkan mengenai tabel perkiraan kelarutan. Jadi ini adalah salah satu metode kuantitatif ya, semi kuantitatif ya, untuk menjelaskan tingkat kelarutan suatu zat terlarut tertentu ya. Jadi kalian mungkin pernah melihat di farmakope ataupun kompendium lainnya ya, mengenai satu istilah kelarutan dari kompendium, dari monografi zat tertentu pada kompendium. Misalnya dia menyatakan kelarutan dengan istilah sangat mudah larut atau mudah larut, larut, dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat pada tabel perkiraan kelarutan, dan ini ada di farmakope juga ya. Jadi tabel perkiraan kelarutan ini menggambarkan berapa bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan satu bagian zat terlarut ya. Jadi misalnya sangat mudah larut ya, zat terlarut yang dikatakan sangat mudah larut adalah zat terlarut yang satu bagiannya bisa terlarut dalam kurang dari satu bagian zat pelarut ya. Contoh misalnya mau melarutkan senyawa tertentu ya, padatan tertentu di dalam pelarut, di mana zat terlarutnya itu 1 sendok misalnya ya. Terus untuk melarutkannya kita hanya membutuhkan kurang dari 1 sendok pelarut. Nah, itu dikatakan dia sangat mudah larut. Dan seterusnya ya, 1 sampai 10, 10 sampai 30 bagian pelarut. Nah, itu kalian bisa lihat pada tabel dan konversikan pada bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan zat tertentu. Nah, itu ya. Kemudian kenapa kita perlu mengetahui atau menerjemahkan istilah kelarutan tersebut ya? Karena dengan kita mengetahui istilah kelarutan tersebut, kita bisa punya gambaran mengenai tingkat kelarutan suatu zat. Nah, penting untuk kita sebagai formulator ya, dalam hal ini yang akan memformulasikan sediaan larutan, sangat penting untuk mengetahui data kelarutan dari zat aktif sebelum melakukan formulanya ya, sebelum melakukan formulasinya. Karena itu dalam studi preformulasi untuk membuat sediaan larutan, data yang paling utama yang dibutuhkan adalah data mengenai zat aktif, kelarutan zat aktif ya. Nah, selain itu juga kelarutan zat aktif ini pada beberapa kompendium ya, dari monografi masing-masing zat itu kadang menggambarkan data kelarutannya dalam satu istilah kelarutan seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya ya. Nah, karena itulah kita perlu untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana menerjemahkan istilah kelarutan tersebut. Jadi bisa tahu gambaran perkiraan ya, tingkat kelarutan dari senyawa tertentu, dalam hal ini zat aktif ya. Nah, proses kelarutan itu sendiri adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu padatan, dalam hal ini zat terlarut, kita tempatkan dalam satu pelarut yang kemudian dia melakukan kontak
ya, ada interaksi antara satu larut dan pelarut, di mana interaksi tersebut menyebabkan satu larut melepaskan molekul atau ion dari permukaannya yang kemudian menyebar di seluruh bagian pelarut. Nah, itulah makanya larutan itu disebut sebagai dispersi molekuler, karena ion dan molekul dari satu larut yang melepaskan diri ini itu kemudian akan tersebar menjadi molekuler di dalam pelarut. Nah, proses ini kemudian akan berlanjut terus-menerus ya, secara spontan sampai batas kelarutan material atau zat aktifnya atau zat larutnya ya, itu telah tercapai bahkan sampai terlampaui karena adanya titik kesetimbangan yang telah tercapai. Nah, titik kesetimbangan ini akan tercapai pada saat larutan tersebut telah mencapai larutan jenuhnya, ya. Jadi interaksi antara satu larut dan pelarut itu akan terus menerus terjadi hingga mencapai titik kesetimbangan dan melewati batas kelarutan, dan pada saat itulah larutan tersebut membentuk satu larutan jenuh seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, mengenai larutan jenuh. Nah, larutan jenuh inilah yang dinyatakan sebagai kelarutan suatu zat tertentu di dalam pelarut. Jadi kalau di kompendium disebutkan kelarutannya adalah sekian, konsentrasi sekian, berarti yang dimaksud adalah konsentrasi zat larut ketika dia berinteraksi dengan pelarut sampai batas titik kesetimbangannya tercapai dan membentuk satu larutan jenuh. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kelarutan ini bisa dinyatakan secara semi kuantitatif dengan istilah kelarutan yang ada pada tabel perkiraan tadi ya, seperti sangat mudah larut, larut, praktis tidak larut, dan seterusnya. Itu biasanya dinyatakan pada monografi dari zat larut tertentu. Kemudian selain itu juga dia dinyatakan sebagai konsentrasi tertentu sebagai kelarutan secara kuantitatif, seperti mililiter pelarut yang dapat melarutkan 1 gram zat larut atau disebut sebagai persen B per V ya. Kemudian molaritas atau persentase yang lainnya ya, yang disebutkan di dalam kompendium untuk menyatakan secara kuantitatif kelarutan zat tertentu. Nah, jadi kelarutan ini bisa didefinisikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif ya. Ya, ketika dia dalam angka konsentrasi tertentu, maka dia dinyatakan secara kuantitatif, yaitu sejumlah konsentrasi zat larut yang dapat terlarutkan di dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu. Kemudian kalau kita menceritakan mengenai interaksi antara zat larut dan pelarutnya, maka dia dinyatakan sebagai gambaran kelarutan secara kualitatif ya. Ya, jadi adanya interaksi dari 2 atau lebih zat yang kemudian membentuk dispersi molekuler homogen, di mana 2 atau lebih zat ini terdiri dari zat larut dan pelarut. Itulah disebut sebagai kelarutan secara kualitatif ya. Nah, jadi kelarutan ini dapat terjadi bergantung pada sifat fisika kimia zat larut dan pelarutnya. Salah satunya ya memang tergantung dari kelarutannya ya. Kemudian juga tergantung dari faktor eksternal yang lainnya seperti tekanan atau pH larutan ya, dan
jumlah zat larut yang dilarutkan. Tentu kalau konsentrasinya lebih rendah akan lebih mudah dilarutkan. Nah, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan akan dijelaskan lebih rinci di slide selanjutnya ya. Nah, kelarutan itu sendiri dia terjadi dalam 3 tahapan utama ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan ada 2 proses. Nah, 2 proses ini kemudian terjadi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama ketika zat larut dimasukkan ke dalam suatu pelarut dan kemudian terjadi interaksi. Tahapan yang pertama itu zat larutnya akan melepaskan satu molekul dari zat terlarut. Kemudian pada saat yang bersamaan pelarut akan membentuk rongga atau celah ya, untuk kemudian menampung zat larut yang terlepaskan tadi. Nah, pada saat zat larut melepaskan molekulnya dan pelarut membentuk rongga, ya pada saat itulah proses ini memerlukan energi. Nah, itu ya. Jadi proses utama yang dua proses utama itu, yang pertama membutuhkan energi, yang kedua melepaskan energi. Dan proses ketika dia membutuhkan energi adalah pada saat zat terlarut melepaskan satu molekulnya, dan pada saat pelarut membentuk rongga ya untuk menampung zat terlarut. Nah, di rongga itu nantinya dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, di mana di rongga itulah kemudian molekul zat terlarut masuk dan mengambil posisi di rongga tersebut. Nah, pada proses penempatan molekul zat terlarut ke dalam rongga pelarut itulah dia membentuk suatu larutan, dan pada saat itulah dia melepaskan energi ya. Jadi dua proses utama, yaitu membutuhkan energi dan melepaskan energi. Nah, besarnya nilai energi yang dibutuhkan itu merupakan selisih antara jumlah energi yang dibutuhkan pada tahap 1 dan 2 dan energi yang dilepaskan pada tahap 3. Nah, kalau energinya bila nilai selisihnya itu besar, berarti zat tersebut semakin sulit untuk dilarutkan. Jadi seperti itu ya proses mengapa ada zat yang agak mudah larut, sukar larut, dan ada yang tinggi kelarutannya pada pelarut tertentu, ada yang rendah ya, karena adanya selisih besaran energi yang dibutuhkan dan energi yang dilepaskan pada proses kelarutan. Nah, selanjutnya dari tadi tuh kita bicarakan kelarutan bisa terjadi karena adanya interaksi zat terlarut dan pelarut secara kualitatif. Secara kualitatif. Nah, interaksi itu bisa terjadi ada beberapa hal ya, karena adanya kemungkinan pengaruh dari fungsi termodinamika seperti entalpi, energi bebas, dan entropi. Makanya kelarutan itu dikatakan dia stabil secara termodinamika karena dia memenuhi seluruh fungsi termodinamika dan dia mencapai atau berusaha senantiasa meminimalkan energi bebasnya hingga mencapai energi bebas 0 ya, atau hampir tak ada energi bebas yang digunakan. Karena itulah dia stabil secara termodinamika, dan semuanya ini terbentuk di dalam interaksi antara zat larut dan pelarut. Nah, interaksinya ini melibatkan beberapa faktor yang berpengaruh ya pada prosesnya. Yang pertama itu karena faktor polaritas dari pelarutnya, atau polaritas dari momen dipolnya ya. Nah, ini dikenal dengan konsep like dissolves like. Mungkin adik-adik sudah sering dengar ya. Di farmasi fisika juga kita mempelajari ini ya, mengenai prinsip like dissolve like. Artinya
dia hanya akan menyukai sesuatu yang mirip dengan dirinya. Jadi solvent ini hanya menyukai zat larut yang momen dipolnya memiliki kemiripan dengan momen dipol zat larut ya, memiliki kemiripan dengan diri pelarutnya. Nah, selain karena prinsip like dissolve like, karena faktor polaritas, juga karena adanya jembatan hidrogen ya. Jadi ketika zat larut bertemu dengan pelarut, kemudian dia secara spontan membentuk interaksi ikatan hidrogen ya, jadi zat larutnya bisa menangkap ion dari H2O atau air atau pelarutnya ya, sehingga membentuk ikatan hidrogen. Pada saat itulah dia terjadi kelarutan. Selain itu tadi ya, interaksi ini juga dipengaruhi oleh energi bebas atau entalpi dalam tiga tahapan proses dalam sistem tadi, yang tahap pertama dan kedua membutuhkan energi, dan tahap ketiga melepaskan energi. Nah, untuk prinsip like dissolve like sendiri, seperti yang sudah dijelaskan bahwa pelarut tertentu hanya akan mampu melarutkan zat larut yang memiliki momen dipol atau tingkat polaritas yang memiliki kemiripan dengan pelarutnya ya. Jadi seperti senyawa polar cenderung lebih larut dalam pelarut polar, dan sebaliknya senyawa nonpolar akan cenderung lebih larut dalam pelarut nonpolar. Itulah yang disebut sebagai prinsip like dissolve like. Nah, pada dasarnya ya, ada 3 gambaran atau 3 tingkatan polaritas suatu senyawa ya. Jadi polar, semipolar, dan nonpolar. Ya, jadi tingkat polaritas yang tinggi itu dia masuk dalam kategori polar ya, dan seterusnya. Nah, untuk zat larut yang sifatnya polar, dia akan cenderung dapat terlarutkan dalam pelarut yang polar dan seterusnya. Nah, kecuali semipolar ya. Kalau semipolar ini dia bisa melarutkan zat larut yang polar dan juga nonpolar, tapi selama tingkat nonpolaritas dan polaritasnya tidak begitu ekstrim ya. Nah, itu bisa ya, tergantung kapasitas kemampuan melarutkan pelarut semipolarnya ya. Nah, di dalam interaksi antara zat larut dan pelarut yang dipengaruhi oleh polaritasnya itu ada beberapa mekanisme yang terjadi ya. Nah, untuk pelarut polar itu ada 3 mekanisme yang terjadi dan interaksinya lebih kuat. Karena itu pelarut polar dengan zat larut yang sifatnya polar itu kecepatan proses kelarutannya lebih tinggi dibanding yang semipolar. Dibanding yang nonpolar ya. Nah, untuk pelarut polar, mekanisme pertama itu karena ada pengaruh dari tingginya tetapan dielektrik ya. Jadi semakin tinggi tetapan dielektrik, maka semakin mempengaruhi kelarutan, semakin meningkatkan kelarutan ya. Karena itu tetapan dielektrik ini menyebabkan pelarut polar dapat mengurangi gaya tarik-menarik antar ion dalam kristal yang bermuatan berlawanan pada zat larut. Jadi yang tadinya berikatan karena muatannya berlawanan, tetapan dielektrik yang tinggi dari pelarut polar ini bisa memutuskan interaksi itu tadi, sehingga molekul atau ion di dalam zat larut bisa terlepaskan dari ikatannya. Nah, selain itu pelarut polar juga dapat memecah ikatan kovalen antara molekul atau ion di dalam zat larut. Nah, selain itu ya,
pelarut polar juga mampu mensolvasi molekul dan ion dengan adanya interaksi dipol. Jadi bisa melakukan setelah dia mengganggu molekul satu larut, mengganggu ikatan antar molekul dalam satu larut, dia kemudian mensolvasi molekul atau ion yang sudah terlepas tadi dengan interaksi dipol. Jadi menjadi salah satu usaha untuk mengikatkan satu larut di dalam pelarut, ya. Nah, selain itu juga dia bisa membentuk ikatan hidrogen karena memang satu larutnya punya kemampuan untuk menangkap ion hidrogen di dalam pelarut sehingga menyebabkanlah kelarutan senyawa tersebut. Jadi ada 3 mekanisme utama ya di dalam pelarut polar untuk melarutkan satu larut yang polar juga. Kemudian untuk nonpolar ya, untuk nonpolar, aksi pelarut dari cara nonpolar itu ya pasti berbeda ya dengan saat polar karena memang dia tidak punya tetapan dielektrik sehingga tidak punya kemampuan ikatan hidrogen sehingga dia punya mekanisme yang berbeda. Nah, pelarut nonpolar ini tidak bisa mengurangi tarik-menarik antar ion dan elektrolit ya di dalam satu larut baik itu kuat ataupun lemah. Karena itu tadi ya dia tidak punya tetapan dielektrik, pun kalau punya itu rendah ya tetapan dielektriknya sehingga dia tidak bisa mengganggu interaksi antar molekul satu larut di dalam satu larut ya. Selain itu juga dia tidak bisa memutuskan ikatan kovalen dari satu larut ya. Karena pelarut nonpolar ini sifatnya aprotik ya. Jadi dia tidak aktif dan tidak bisa mengganggu. Juga tidak bisa membentuk jembatan hidrogen. Tapi kemudian lalu bagaimana dia berinteraksi? Jadi senyawa nonpolar ini dapat melarutkan zat terlarut nonpolar dengan interaksi gaya van der Waals-London yang lemah. Ya, jadi gaya van der Waals ini dapat menjadi jembatan atau wadah yang menghubungkan antara satu larut yang polar, nonpolar dan pelarut nonpolar sehingga membentuklah interaksi tadi ya, karena itu dia lebih lemah dibanding polar. Nah, untuk pelarut semipolar dia kalau semipolar ini bisa menginduksi derajat polaritas tertentu. Jadi karena dia sifatnya semipolar ya, dia masuk ke dalam polar ya dia terinduksi menjadi polar. Atau kalau dia masuk ke dalam nonpolar dia terinduksi menjadi nonpolar sehingga dia dapat menjadi pelarut antara ya yang dapat mencampurkan zat polar dan polar. Tapi ingat ya, yang tingkat polaritas dan non polaritasnya tidak begitu tinggi. Ya, kemudian selain itu ya interaksi pelarut polar dan zat terlarutnya itu juga tidak sekedar tidak bisa kita hanya menentukan dengan kemampuan membentuk ikatan hidrogen dari satu larut saja, tapi juga karena itu tadi kemampuan memendipolnya. Jadi walaupun satu larutnya punya kemampuan menjembatani ya, membentuk jembatan ikatan hidrogen, tapi kalau tidak didukung dengan momen dipol atau polaritas dari pelarut yang memiliki tingkat konstanta dielektrik tinggi ya tidak bisa terjadi juga kelarutannya. Contohnya ya kasus nitrobensen dan fenol. Nitrobensen dengan momen dipol 4,2 kali 10 pangkat minus 8 Yisu cm ini dia punya kelarutan dalam air 0,0155 mol per kilogram
Sedangkan fenol dengan momen dipol 1,7 memiliki kelarutan lebih lebih tinggi, padahal momen dipolnya rendah dalam air panas dalam air pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi suhu normalnya ya, suhu normal kelarutan ya. Nah, ini karena ada pengaruh ke momen dipol dalam proses kelarutan antara pelarut polar dan satelarut. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pelarut non-polar tidak mempunyai kemampuan untuk menurunkan gaya tarik-menarik antar ion di dalam satelarut, kemudian nggak bisa memecahkan ikatan kovalen karena sifatnya aprotik, kemudian dia tidak bisa membentuk ikatan hidrogen, ya, tapi dia bisa melakukan interaksi dengan membentuk dipol yang diinduksi sehingga membentuk suatu gaya van der Waals London yang lemah. Nah, apa itu gaya van der Waals London nanti dijelaskan selanjutnya ya. Nah, sementara interaksi untuk pelarut semipolar dan satelarut itu tadi ya dapat bertindak sebagai pelarut antara karena dapat menginduksi tingkat polaritas dan non-polaritasnya. Nah, interaksi yang terjadi di antara satelarut dan pelarut ataupun antara molekul yang terbentuk di dalam satu proses kelarutan itu ada dua interaksi umum, yaitu gaya tolak menolak dan gaya tarik menarik karena adanya sifat kohesi dan adhesi ya. Kalau gaya tolak menolak dan itu bisa disebabkan karena adanya pelepasan molekul atau karena adanya pertemuan muatan yang sejenis. Itu bisa terjadi gaya tolak menolak yang menyebabkan berjaraknya molekul yang saling tolak menolak tersebut dengan jarak 3-4 ampere ya. Nah, dalam interaksi itu kemudian ketika dua molekul berdekatan dan dia punya gaya muatan yang berlawanan, maka dia akan saling berdekatan ya. Kalau yang sama dia akan saling menjauh. Pada saat itulah ketika dia menjauh, dia akan lebih mudah untuk saling melepaskan diri dan masuk ke dalam rongga di dalam pelarut. Nah, gaya tarik-menarik antar molekul ini tadi sudah disebutkan ada 3 jenis ya, bisa terjadi gaya van der Waals, kemudian gaya ion dipol dan ion induk-dipol, dan ikatan hidrogen atau jembatan hidrogen. Nah, gaya van der Waals ini yaitu tadi karena ada pengaruh muatan di kutubnya ya, dimana yang berbeda muatannya tentu akan saling berikatan dan membentuk gaya van der Waals. Cuman gaya van der Waals ini ada beberapa jenis ya. Tadi untuk yang non-polar salah satunya dengan gaya van der Waals London. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian gaya ion dipol ya. Dapat terjadi antara molekul polar atau non-polar dengan ion, misalnya karena adanya interaksi antar ion yang terlarut, kemudian karena interaksi tersebut kation menarik atom oksigen yang relatif bermuatan negatif, sehingga terjadi interaksi antara kation dan muatan negatif. Kemudian anionnya menarik atom hidrogen yang positif. Nah, itulah dia disebut sebagai gaya ion dipol ya. Kalau jembatan hidrogen itu bisa terjadi antara molekul yang mengandung atom hidrogen, tapi untuk satelarut dengan atom elektrogen negatif yang kuat ya. Nah, ini beberapa tingkat polaritas dari beberapa pelarut ya.
Jadi air itu dia sangat polar ya, makanya konstanta dielektriknya tinggi banget sampai 80, dan yang sangat non polar itu seperti minyakan itu konstanta dielektriknya memang rendah, bahkan ada yang nol ya, seperti minyak nabati, minyak mineral itu. Nah, dia tidak punya nilai konstanta dielektrik sehingga dia tidak bisa mengganggu molekul dari zat terlarut. Ya, dan seterusnya kalian bisa lihat ya. Kemudian selain itu sedikit saya jelaskan mengenai interaksi dipol-dipol dan interaksi dipol-ion-dipol, dan juga interaksi ion-ion yang mungkin terjadi di dalam interaksi zat larut dan pelarut. Nah, interaksi dipol-dipol ini merupakan interaksi yang terjadi antar sama molekul polar, di mana pada bagian ekor dan kepala molekul itu sendiri membentuk interaksi. Ya, kemudian kalau interaksi dipol-dipol terinduksi, jadi molekul dipolnya bisa membuat molekul netral lainnya yang bersifat dipol, kemudian dia menginduksi sehingga terjadilah interaksi dipol-dipol. Jadi yang satunya nggak punya momen pol tapi dia menginduksi. Nah, tapi ikatan ini bersifat lemah. Makanya dia berlangsung lebih lambat karena dia harus diinduksi dulu ya, salah satunya. Kalau interaksi ion dipol, interaksi ini terjadi karena adanya tarik-menarik antara ion dengan molekul polar yang relatif lebih kuat dan sangat cepat berlangsung. Kemudian interaksi ion dipol terinduksi itu kalau salah satunya dia relatif lemah karena kepolaran molekulnya terinduksi relatif lebih kecil daripada dipol permanennya. Jadi ada yang menginduksi. Kemudian interaksi ion-ion, interaksi yang terjadi karena adanya tarik-menarik antar ion ya di dalam itu tadi solut dan solvent atau zat larut dan pelarut. Jadi ion yang bermuatan berlawanan ya. Nah, ini gaya van der Waals yang tadi dijelaskan sebelumnya bahwa dia ada beberapa jenis. Jadi ada yang induksi dipol ada yang interaksi dipol terinduksi, ada yang ion dipol terinduksi, dan ada yang tidak butuh diinduksi. Jadi yang pertama ini kan dipol permanen itu dia sebenarnya dia punya muatan negatif dan positif ya. Nah, untuk gaya van der Waals yang paling kuat itu gaya Kisem, yaitu terjadinya interaksi karena adanya dipol permanen dari kedua belah pihak ya. Nah, kalau yang gaya Debye itu karena salah satunya tidak punya muatan, dia tidak punya dipol permanen, sehingga dia diinduksi dari dipol permanen dari senyawa lainnya yang kemudian karena dia diinduksi akhirnya dia punya muatan dan saling berikatan membentuk gaya van der Waals-Debye. Kalau yang London ini agak lemah karena kedua molekul yang akan berinteraksi itu tidak punya muatan, dia tidak punya dipol permanen sehingga dia diinduksi dari luar kedua-duanya ya, diinduksi dengan muatan dari molekul yang lain, barulah sama-sama dia punya muatan dan saling berinteraksi membentuk gaya van der Waals-London. Dan inilah yang terjadi pada interaksi antara senyawa nonpolar dan dengan pelarut nonpolar. Jadi pelarutnya dan satelitnya sama-sama tidak punya dipol permanen ya. Ya, nanti diinduksikan baru dia bisa berinteraksi. Nah, ini ya energi ikatan yang terjadi. Jadi yang paling rendah itu yaitu tadi ya gaya van der Waals, kemudian ini ya yang interaksi dipol-dipol dengan gaya Kisem, kemudian dipol-dipol dengan gaya Debye itu hanya ikatannya 1 sampai 10 kilokal per molekulnya ya. Sementara ikatan hidrogen lumayan tinggi ya, bisa tapi yang terjadi dalam interaksi antara zat terlarut dan pelarut yang polar itu bukan hanya kemampuan ikatan hidrogen yang menunjang, karena kalau kita hanya berpatokan pada ikatan hidrogen itu energi ikatannya tidak begitu kuat, tapi dia bisa terbentuk karena itu tadi ya tetapan dielektrik dari zat
dari pelarut ya. Nah, itu tadi beberapa mekanisme dan interaksi ke zat larut dan pelarut untuk membentuk kelarutan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan yang akan dijelaskan di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama temperatur, penambahan zat larut di dalam larutan ya. Jadi ada zat larut yang dilarutkan kemudian ditambahkan lagi zat larut lainnya. Kemudian polaritas pelarut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di prinsip radius of light, kemudian konstanta dielektrik pelarut. Ya, jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa konstanta dielektrik pelarut polar yang tinggi bisa mempengaruhi atau bisa menjadi faktor yang bisa meningkatkan kelarutan ya. Kemudian pH dari larutannya, ukuran partikel, ukuran molekul, polimorfisme dan modifikasi kimia di dalam zat larut. Nanti kita akan jelaskan poin per poin ya. Nah, untuk pengaruh temperatur itu sendiri ada dua jenis reaksi yang mungkin terjadi, yaitu reaksi endotermik yang membutuhkan energi dan reaksi eksotermik yang menghasilkan energi seperti yang terjadi pada proses kelarutan. Nah, umumnya temperatur itu bisa meningkatkan kelarutan ya. Jadi bukan hanya mempercepat ya, tapi juga meningkatkan kelarutan, terutama kelarutan garam dalam air ya. Jadi senyawa yang dalam bentuk garamnya itu bisa mudah atau bisa meningkat konsentrasi kelarutannya di dalam air dengan peningkatan temperatur. Nah, tapi kalau yang nonpolar itu tidak begitu besar pengaruhnya, bahkan hanya sedikit ya yang bisa dipengaruhi oleh temperatur. Nah, pada umumnya zat padat itu kan kalau dia dipanaskan, suhunya dinaikkan, itu justru akan bertambah kelarutannya. Nah, itulah yang disebut endotermik karena dia bisa membutuhkan energi. Dia butuh panas ya, membutuhkan panas. Jadi ketika zat terlarut ditambah pelarut kemudian dipanaskan membentuk satu larutan, pada saat itulah dia disebut sebagai endotermik dengan membutuhkan energi panas untuk meningkatkan kelarutannya. Tapi ada juga yang justru kalau dia dinaikkan suhunya malah menurun kelarutannya ya. Nah, karena dia sifatnya eksotermik ya. Karena pada kelarutannya dia bukannya membutuhkan panas tapi menghasilkan panas yang bisa menyebabkan turunnya kelarutan. Jadi reaksi yang terjadi saat larut tambah pelarut menghasilkan larutan, dan ketika dia dipanaskan justru menghasilkan energi panas yang bisa mengendapkan zat larut. Kalian bisa lihat ini ya. Reaksi ini seperti yang dijelaskan tadi, jadi reaksi eksotermik dan endotermik itu bisa terjadi dua jenis ya. Apakah dia menghasilkan zat larut, menghasilkan larutan atau menghasilkan larutan dan energi panas. Ya, kalau sudah menghasilkan energi panas dalam larutan itu namanya eksotermik. Nah, kalian bisa lihat pada kurva berikut ini. Ini adalah kurva kelarutan beberapa garam yang diplotkan dengan fungsi temperatur. Jadi kalian bisa lihat ya, seperti ini aja yang paling ekstrim nih, KNO3 itu dia semakin tinggi temperaturnya justru kelarutannya semakin naik ya. Kemudian ada juga PbNO3 ya. Nah, semakin tinggi kelarutannya, semakin tinggi temperatur yang diberikan nih sampai hampir 70 derajat, dia kelarutannya semakin meningkat ya. Nah, tapi justru ada juga yang memiliki panas pelarutan negatif atau yang eksotermik tadi. Justru dia terjadi pengendapan dengan pemanasan karena dia itu tadi ya, dia melepaskan panas sehingga menurunkan kelarutannya dengan meningkatnya energi panas seperti ini nih. Kalian bisa lihat di kurva C2SO4 ini ya, justru yang tadinya kelarutannya di konsentrasi 20, dia justru menurun sampai dia tidak terlarutkan
di temperatur yang tinggi. Jadi nanti pada suhu 30 ke atas itu justru dia tidak terlarutkan ya. Nah, berarti dia bersifat eksotermik. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah penambahan bahan zat terlarut lainnya di dalam larutan. Yang pertama, penambahan surfaktan. Mungkin adik-adik sudah sering mendengarkan ya bagaimana kemampuan surfaktan yang dapat meningkatkan kelarutan dengan molekul amfifilik yang tersusun di dalam surfaktan itu tadi. Amfifilik ini adalah molekul yang terdiri dari dua bagian ya, yaitu bagian polar dan bagian nonpolar yang digambarkan atau dianalogikan sebagai kepala dan ekor ya. Nah, bagian kepalanya itulah disebut sebagai bagian polar dan bagian ekornya itu tersusun dari rantai panjang ya yang disebut sebagai ekor ya. Nah, jadi nanti di bagian polarnya dia akan ada yang memiliki muatan yang berupa anionik, kationik ataupun zwitterion atau dipolar. Nah, zwitterion ini berarti dia di bagian kepalanya punya dua muatan, dia punya muatan anionik dan kationik. Ada juga yang bagian kepalanya tidak bermuatan atau dia adalah surfaktan dari golongan non-ionik. Nah, sementara bagian ekornya itu terdiri dari hidrokarbon yang bercabang membentuk rantai panjang. Makanya dia dianalogikan sebagai ekor. Nah, surfaktan ini dia bisa meningkatkan kelarutan dengan membentuk suatu misel ya. Jadi surfaktan bisa menurunkan tegangan permukaan dan menaikkan laju kelarutan obat ya. Itu fungsi utamanya. Nah, selain itu, kalau kita menambahkan surfaktan terus-menerus, dia akan berkumpul dan membentuk suatu agregat yang disebut dengan misel, yang kemudian di dalam misel kalian bisa lihat pada gambar ya ini. Jadi ada gerombolan surfaktan yang membentuk misel. Nanti di dalam misel inilah zat terlarut akan disimpan untuk kemudian dilarutkan. Nah, pada saat itulah dia disebut sebagai solubilisasi miselar. Nah, kapan dia membentuk misel? Surfaktan ini akan melakukan proses solubilisasi miselar ketika dia membentuk misel pada saat konsentrasinya itu mencapai critical missile concentration atau KMK ya, atau konsentrasi misel kritis. Nah, KMK ini akan terbentuk KMK ini akan membentuk misel kalau kita menambahkan surfaktan dengan konsentrasi mencapai KMK-nya. Nah, kalau dia sudah melebihi KMK-nya, ya tidak ada lagi pengaruh penambahan surfaktan karena semua surfaktan yang terbentuk membentuk misel sudah membungkus seluruh bagian zat terlarut yang ingin dilarutkan. Jadi karena itu kalau mau membentuk surfaktan untuk membentuk solubilisasi miselar, ya syaratnya harus surfaktannya harus lebih besar atau sama dengan nilai KMK-nya. Jadi tidak boleh dibawa nilai KMK. Paling kalau dibawa nilai KMK mungkin hanya menurunkan tegangan permukaan ya sehingga bisa melarutkan, tapi tidak membentuk misel sehingga kelarutannya tidak begitu sempurna ya. Nah, selain itu juga bisa dengan melakukan penambahan kosolven. Ini yang paling umum digunakan ya. Jadi kosolven ini merupakan suatu pelarut campur yang digunakan dengan mencampurkan dua pelarut yang berbeda untuk mempengaruhi konstanta dielektrik pelarut. Jadi kosolven ini dibuat untuk meningkatkan konstanta dielektrik pelarut. Jadi kalau pelarut A saja konstanta dielektriknya rendah, pelarut B juga rendah, tapi kalau kita gabungkan pelarut A dan B menjadilah pelarut A dan B dengan konstanta dielektrik yang tinggi. Nah, kosolven ini ya
ketika kita melakukan proses kelarutan dengan kosolven, maka peristiwanya disebut sebagai kosolvensi, yaitu kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau pencampuran dan modifikasi pelarut yang satu dengan yang lainnya. Ya, misalnya nih, luminal tidak larut dalam air, tetapi dia bisa larut dalam campuran air dan gliserin. Nah, campuran air dan gliserin inilah yang disebut sebagai kosolven. Bisa juga air dan alkohol nih, seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat ini fenobarbital ya, fenobarbital. Di sini konsentrasi sumbu plot konsentrasi dengan konsentrasi fenobarbital yang terlarut ya, dengan konsentrasi alkohol di dalam air. Jadi dia menggunakan kosolven air dan alkohol ya. Nah, kalian bisa lihat nih di alkohol, dia menggunakan alkohol dengan penambahan alkohol dan gliserin, penambahan alkohol dan gliserin. Jadi kalau yang pertama ini solubility of phenobarbital in water, tidak ada gliserinnya, tidak ada alkoholnya, jadi benar-benar kelarutannya dalam air. Tapi ketika dia dilarutkan di alkohol dan gliserin, nah ini ya, kalian bisa lihat semakin tinggi ini nih, dia membuat plot di sini. Jadi semakin besar alkohol yang digunakan, ini semakin tinggi juga kelarutan fenobarbitalnya. Juga begitu gliserinnya ya. Semakin tinggi konsentrasi gliserinnya, ini kan 10%, 20%, 30 dan seterusnya. Nah, itu akan mempengaruhi kelarutannya. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai salting out ya. Nah, kalau salting out ini namanya apa ya? Pihak ketiga ya. Jadi dia justru menurunkan ketika dia ditambahkan di dalam larutan tertentu, dia justru menurunkan kelarutan dari zat terlarut di dalam larutan tersebut. Kenapa? Karena dia mengurangi afinitas antara zat terlarut dan pelarut ya. Jadi dia justru meningkatkan afinitas dirinya dengan pelarut, sehingga ketika dia ditambahkan, dia akan membentuk endapan zat terlarut. Dia justru akan menurunkan kelarutan dari zat terlarut ya. Nah, contoh nih, kelarutan minyak atsiri dalam air justru akan turun kalau ditambahkan NaCl jenuh. Jadi kan tadinya minyak atsiri sudah dilarutkan di dalam air, terus kita tambahkan NaCl jenuh, dia akan turun kelarutan minyak atsiri. Kenapa? Karena kelarutan NaCl dalam air lebih besar dibanding kelarutan minyak atsiri, sehingga minyak atsirinya ya akan memisah dari air dan digantikan oleh NaCl yang afinitasnya lebih tinggi terhadap air. Jadi dia kayak pihak ketiga, kayak pelakor gitu ya. Ya. Kemudian selain itu ada juga yang disebut salting in atau sebaliknya dari salting out. Justru dia akan menambahkan kelarutan atau bertambahnya kelarutan dari suatu zat terlarut dengan penambahan bahan tertentu yang bersifat salting in. Ya, jadi dengan dia ditambahkan, dia justru meningkatkan afinitas zat terlarut dan pelarut. Contoh, riboflavin tidak larut dalam air tapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamidum karena terjadi penggaraman riboflavin yang membentuk basa NH4 sehingga terjadi peningkatan kelarutan dari riboflavin. Itu ya. Kemudian pengaruh polaritas. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan detail ya di interaksi zat terlarut dan pelarut. Polar ya dan non polar ataupun semipolar karena konsep atau aturan dari like dissolve like, artinya pelarut polar hanya akan bisa melarutkan zat terlarut yang polar dan sebaliknya. Kemudian pengaruh pH. Nah,
Kelarutan senyawa ini dia kan bisa terionisasi karena adanya pengaruh pH ya. Jadi saat larut itu kan akan pecah menjadi ion-ion. Nah, dia akan mudah pecah menjadi ion atau terionisasi itu karena pengaruh pH. Nah, sementara untuk kelarutan senyawa non elektrolit yang tidak terionisasi dalam air ya tentu karena tidak ada pengaruh, tidak ada aspek ionisasi, maka tentu dia tidak begitu dipengaruhi oleh pH. Ya, kalian bisa lihat pada persamaan ini pH sama dengan pKa log amin per H A. Jadi semakin besar pH-nya maka semakin mudah dia terionisasi karena dia berbanding lurus ya. Nah, jadi jumlah terion dan tidak terion suatu senyawa elektrolit yang lemah, baik itu asam lemahnya ataupun basa lemahnya, itu sangat dipengaruhi oleh pH di sekitarnya. Jadi kelarutan suatu asam lemah itu merupakan, atau basa lemah ya, merupakan fungsi dari pH. Jadi dia adalah satu fungsi dari pH lingkungannya. Jadi kelarutan totalnya merupakan jumlah bagian yang terionkan dan tak terionkan dari suatu senyawa terlarut, sehingga pH ini ketika dia tinggi dia akan mudah untuk membentuk ion atau terionisasikan sehingga mudah untuk dilarutkan. Nah, kalian bisa lihat pada hasil penelitian ini ya, pengaruh pH pada senyawa elektrolit. Nah, ini tadi nih pH-nya. Ini plot antara pH dan konsentrasi ya zat terlarut dalam satuan ppm. Kalian bisa lihat ini untuk nitrat ya, itu semakin tinggi pH semakin meningkat kelarutannya ya. Jadi dia bisa dipengaruhi oleh pH karena dia adalah senyawa elektrolit yang mengandung ion yang bisa terionisasi ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian ya, pengaruh sifat asam basa karena adanya pH tadi ya. Jadi banyak obat yang dia adalah dari golongan asam atau basa lemah, dan pembuatannya, kelarutannya dan ketidakcampurannya itu tergantung dari sifat asam basa ya. Jadi ilmuwan bernama Bones Lowry itu menggambarkan bahwa asam itu adalah donor proton dan basa itu adalah akseptor proton, sehingga senyawa yang asam kuat itu akan melepaskan protonnya dengan segera, sedangkan asam lemah itu melepaskan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Begitu juga dengan basa kuat. Basa kuat yang mempunyai afinitas yang tinggi terhadap proton, dia akan lebih mudah menangkap protonnya ya, sedangkan basa lemah itu afinitasnya kurang sehingga dia akan lebih lambat menangkap atau menjadi aseptor protonnya. Nah, konstanta ionisasi ini untuk disosiasi ini diukur dari bagaimana besar afinitasnya terhadap proton. Jadi semakin asam dia akan semakin tinggi afinitasnya dan semakin basa semakin rendah ya. Nah, karena itu di dalam pembuatan larutan kadang kita menambahkan buffer atau pendapar selain untuk menjaga stabilitas pH dari larutan, juga untuk meningkatkan kelarutan dengan mempertahankan pH asam. Jadi larutan buffer ini adalah suatu sistem yang tidak dapat berubah dengan adanya perubahan pada pH, atau dia disebut sebagai larutan dapar ya, yang bisa mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam dan atau sedikit basa. Tapi tergantung lagi dari kapasitas atau kemampuan dari daparnya untuk mempertahankan pH. Nah, dapar ini terdiri dari asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan garamnya atau protein yang bisa bekerja sebagai dapar. Nah, dapar digunakan jika zat aktif tidak stabil dengan adanya perubahan pH itu tadi ya. Kalau kita mau mempertahankan stabilitas pH dari zat aktif untuk dibuat jadi dalam larutan, maka bisa kita tambahkan buffer atau dapar ya. Nah,
Selama formulasi larutan obat asam atau basa ada 3 faktor penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kelarutan obatnya, apakah dia dalam bentuk terionisasi atau tidak terionisasi. Ya, dia justru bisa terlarut kalau dia terion atau tidak. Nah, yang kedua, kestabilan kimianya dalam pengaruh pH tertentu sehingga perlu ditambahkan buffer. Kemudian yang ketiga, kemudahan atau kemampuan terapi dan farmaseutika obat kalau kita menggunakan buffer seperti untuk sediaan steril yang harus yang harus punya pH isohidris ya, pH yang sama dengan cairan tubuh. Nah, karena itu buffer boleh ditambahkan di dalam larutan, tapi dengan syarat secara biologis buffernya harus aman untuk penggunaan dan tidak mempengaruhi tubuh secara fisiologis. Sedikit atau tidaknya memiliki pengaruh kimia terhadap produk akhir, jadi dia justru tidak mengganggu secara kimiawi ya produk akhirnya. Kemudian bau warna dari produk akhir tidak dipengaruhi oleh dapar sehingga masih secara estetika dia masih dapat diterima atau acceptable oleh pasien. Nah, selain itu ada pengaruh ukuran partikel. Nah, ukuran partikel ini dapat mempengaruhi kelarutan karena itu tadi besarnya jari-jari dari partikelnya. Pokoknya semakin kecil ukuran partikel, tentu luas permukaannya akan semakin besar sehingga semakin banyak interaksi antara zat terlarut dan pelarut. Banyak permukaan dari zat terlarut yang bisa dijadikan media interaksi untuk bertemu atau berinteraksi dengan pelarut. Kalian bisa lihat pada persamaan Nash and Whitney ini ya. Jadi log S per S0, S ini adalah kelarutan partikel dan S0 adalah kelarutan partikel yang tidak dimikronisasi, dalam hal ini kelarutan mutlaknya ya. Nah, ini kelarutan ini berbanding lurus dengan R, atau R ini adalah jari-jari partikel yang menggambarkan ukuran partikel. Artinya apa? Semakin kecil jari-jari partikelnya justru akan berbanding terbalik ya. Semakin tinggi ini ya jari-jari partikel ya. Ini kelarutan dan jari-jari partikel dia berbanding terbalik, semakin rendah jari-jari partikelnya dia justru semakin meningkat kelarutannya. Gitu ya. Kemudian pengaruh ukuran molekul. Nah, tadi kalau ukuran partikel jelas ya, kalau ukuran partikelnya kecil, luas permukaan besar, kelarutan akan mudah. Nah, kalau ukuran molekul ini juga mempengaruhi, cuma ukuran molekul kan nggak bisa dilihat secara kasat mata ya. Jadi ukuran molekul ini justru dia kalau makin besar, dia semakin mengurangi kelarutan ya, karena semakin besar ukuran molekul, zat terlarut tersebut semakin sulit untuk mengelilingi molekulnya ya, sehingga memungkinkan terjadinya penurunan proses pelarutan. Nah, kecuali kalau molekulnya besar dan memiliki percabangan ya. Nah, percabangan dalam molekul semakin banyak itu akan memperkecil ukuran molekul sehingga mempermudah proses pelarutan. Jadi percabangan ini bisa menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan kelarutan ya. Kemudian pengaruh polimorfisme. Nah, polimorfisme itu sendiri adalah suatu sifat dari suatu zat terlarut yang bisa mempunyai bentuk kristal yang bermacam-macam ya. Nah, jadi kapasitas suatu senyawa untuk terkristalisasi menjadi lebih dari satu jenis bentuk kristal, itulah dia disebut sebagai polimorfisme atau dia punya banyak bentuk kristal. Nah, perubahan dari satu bentuk kristal ke bentuk lainnya itu ada yang sifatnya reversible, ada yang irreversible. Kalau yang reversible namanya enantiotropik. Kalau yang irreversible namanya monotriotropik. Nah, perubahan bentuk kristal ini akan mempengaruhi ya dari satu jenis zat terlarut, dia bisa memiliki banyak bentuk kristal, dan bentuk kristal satu dengan yang lainnya dia punya beberapa perbedaan parameter fisik
seperti kekerasannya, kelarutannya, titik lelehnya, dan sifat-sifat yang lainnya. Nah, karena titik leleh ini merupakan salah satu faktor yang bisa berubah dengan perubahan bentuk kristal, maka tentu dia menjadi faktor yang mempengaruhi kelarutan. Maka polimorf ini akan memiliki kelarutan yang berbeda satu sama lain ketika dia punya bentuk kristal yang berbeda dengan perubahan atau perbedaan titik leleh satu sama lain. Misalnya, kalian mungkin pernah minum obat paracetamol ya. Paracetamol generik kok kalau saya minum lebih lama meredakan nyeri dibanding paracetamol yang paten, yang bermerek. Nah, boleh jadi karena paracetamol generik dan paten ini sama-sama paracetamol, tapi paracetamol yang dipakai untuk membuat paten ini paracetamol dengan bentuk kristal yang berbeda yang punya kelarutan lebih bagus, sehingga dia onset atau mula kerja obatnya lebih cepat karena dia lebih mudah terlarut, mudah terdisolusi, dan berdifusi. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengaruh modifikasi kimia. Jadi, modifikasi kimia ini adalah merubah struktur kimiawi dari zat terlarut ya untuk meningkatkan kelarutan, tapi tidak mempengaruhi struktur kimiawi dasarnya yang bisa memberikan efek terhadap tubuh atau yang dibaca oleh reseptor nantinya. Jadi, proses kelarutan dapat ditingkatkan dengan merubah bentuk kimiawinya dengan membentuk kompleksasi atau pembentukan garam atau esterifikasi. Nah, ini ya, kalau kompleksasi itu berarti membentuk senyawa kompleks. Contoh nih, kalium iodida ditambah iodium akan bentuk kompleks kalium triodida, dan kalium triodida ini lebih larut dibanding kalium iodida. Nah, kenapa bisa membentuk kompleks? Ada beberapa mekanisme ya, ikatan antar molekulnya. Jadi ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ikatan van der Waals, ikatan hidrofob, dan ikatan hidrogen. Nah, ikatan-ikatan ini dapat terjadi bisa serentak semua ikatan dalam satu reaksi kompleks atau bisa salah satunya. Kemudian ini ya pembentukan kompleks tadi atau disebut dengan peristiwa kompleksasi ya. Ya itu tadi contohnya kalium iodida ditambah iodium akan bentuk kalium triodida dengan menghasilkan kalium triodida yang lebih larut. Atau pembentukan garam. Nah, pembentukan garam ini adalah membuat garam untuk merubah senyawa asam dan basa yang tadinya sukar larut dalam air menjadi bentuk garam yang justru akan lebih mudah larut tapi tidak merubah bentuk aslinya. Seperti nominal Na, tiamin HCl. Makanya kalian mungkin pernah beli obat tertentu yang di dalamnya itu ada zat aktif yang dalam bentuk garamnya. Misalnya kodein HCl ya. Nah, itu dalam bentuk garamnya yang ketika dia dalam bentuk garam dia akan lebih mudah dilarutkan. Kemudian esterifikasi. Esterifikasi ini adalah reaksi perubahan dari suatu asam karboksilat dan alkohol yang ketika dia direaksikan membentuk suatu ester. Makanya namanya esterifikasi. Ester ini terbentuk karena adanya katalis asam yang dimana ester ini akan lebih tinggi kelarutannya. Misalnya ini ya, asam asetat direaksikan dengan etanol akan membentuk esterifikasi menjadi etil asetat karena ini tadi ada katalis H+ dari etanol yang dari asam asetat yang dilepaskan karena penambahan etanol sehingga membentuk etil asetat yang lebih larut dibanding asam asetat. Ya. Oke, itu tadi beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan sehingga bisa kita gunakan sebagai usaha-usaha untuk meningkatkan kelarutan. Jadi bisa dengan penggunaan kosolven, penambahan dapar, bisa dengan mempengaruhi kelarutan, meningkatkan kelarutan dengan pH, membentuk esterifikasi, membentuk senyawa kompleks, membentuk garam ya dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat lebih lanjut dan sesuaikan dengan penjelasan video yang sudah saya jelaskan tadi ya.
Ya, oke, itu tadi penjelasan mengenai larutan PA2 untuk hal-hal yang tidak dipahami bisa disampaikan pada room chat di Kalam. Dan untuk yang bisa bantu menjawab silakan didiskusikan, saling berdiskusi satu sama lain, jadi bisa menjawab, bisa menanggapi, dan kemudian nantinya akan saya tetap jelaskan di pertemuan Zoom berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.